Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2421 sampai bab 2430. Yah, sepertinya kamu juga memiliki pemahaman tentang aliansi matahari. Geralt terkejut. Ya, saya mempelajari ini secara tidak sengaja ketika saya sedang menyelidiki kejadian ahli waris saya. Meskipun saya telah menjadi seorang tahu untuk waktu yang lama, tetapi saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya bisa dianggap sebagai ahli di seluruh dunia yang berkhotbah? Nyatanya ada kekuatan yang mampu menempatkan saya di bawah tekanan seperti itu. Saya curiga bahwa aliansi matahari adalah sekte kuno dengan master berkemampuan setinggi langit. Kata Tao Angin Hitam. Ya, memang ada kekuatan seperti itu. Sejujurnya, hilangnya salah satu orang yang saya cintai terkait erat dengan Liga Matahari. Saya melangkah ke ranah dramatis untuk menemukan jejaknya. Mengungkap semua misteri. Geralt mengangguk. Menatap Angin Hitam Tao dan melanjutkan. Aku mengerti mengapa kamu sangat ingin meningkatkan kekuatanmu. Atau kamu ingin datang berlutut untuk bergandengan tangan kamu. Ternyata kamu juga menemukan keberadaan kekuatan ini. Ya, mereka jauh lebih kuat dari yang kita duga. Dan apakah kamu melihat wajahku? Terlihat seperti gagak hitam karena aku melacak mereka dan terluka oleh mereka. Hei Feng berkata, saat itu pada suatu malam, saya tidak dapat menemukan petunjuk tentang pembunuhan putra-putra saya. Saya depresi minum di pantai. Saya tidak menyangka bahwa saya mendengar gerakan besar di tengah laut, dengan kekuatan yang dahsyat. Saya terbang dan melihatnya, tampak magis artefak besar, ditutupi dengan perunggu, tenggelam ke dasar laut. Karena rasa balas dendam di hati saya saat itu, saya tidak terlalu memperdulikannya. Saya hanya ingin melihat benda ajaib itu. Saya segera memukulnya. Benda ajaib itu membuat terpana. Tetapi tidak lama kemudian dua cahaya putih langsung muncul dari benda ajaib itu. Cahayanya sangat terang. Saya hanya bisa samar-samar melihat dua orang berpakaian putih. Mereka menunjuk ke arah saya. Saya langsung menyemprotkan darah dan pingsan. Saya masih tidak bisa melupakan kengerian Ki sebenarnya itu. Dan saya merasa mereka seperti malaikat yang bisa memanipulasi hidup dan mati. Jenis kekuatan adalah saya ingin Anda hidup. Maka Anda hidup. Jika saya ingin Anda mati, Anda mati. Kamu tidak punya peluang untuk menawar-menawar sama sekali. Sejak itu, saya menderita luka serius. Setelah beristirahat untuk waktu yang lama, wajah saya menjadi seperti ini. Saat berbicara, Tao Hei Feng tiba-tiba merasa sedikit terkejut, dan berkata seolah-olah dia telah mengingat sesuatu. Tapi Tuan Crawford, ini benar-benar aneh. Karena aku terluka oleh mereka. Aku menyadari bahwa aku telah mencapai keadaan yang berbeda, dan aku masih belum memahaminya. Apa itu? Geralt semakin tertarik ketika dia mendengar Tao Hei Feng mengatakan ini, yaitu, aku pernah bertarung dengan Wu Ruo Feng di tepi sungai lemah gua api. Aku terjebak olehnya. Setetes air lemah terpercik ke atasku. Saat itu, aku merasa akan mati dengan jiwa bercerai-berai. Saya menggunakan Huagong Dava dengan paksa. Ketika tiba saatnya, tidak saya duga itu benar-benar dapat melarutkan hidrasi dari percikan sungai lemah. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah terpikirkan sebelumnya. Hei Feng berkata, yah, dari apa yang kamu katakan, sepertinya Liga Matahari yang legendaris memang merupakan kekuatan istimewa. Adapun nama Liga Matahari, itu sebutan dari dunia sekuler. Siapa nama asli mereka? Tidak tahu, tapi satu hal yang bisa dikonfirmasi. Aku rasa dengan kekuatan kita berdua, kemungkinan besar kita tidak akan bisa menghadapi mereka. Aku curiga level mereka telah mencapai level lain. Dan level ini, aku takut kamu dan aku tidak bisa mencapainya. Geralt mengerutkan kening. Meskipun Geralt memiliki primordial Herculean Spirit, dia masih sangsi. Karena setelah memperoleh pemahaman menyeluruh tentang bidang penandaan, Geralt menemukan bahwa beberapa alam benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan kemampuannya. Bahkan dengan Yuan yang dimilikinya. Juga melampaui dewa. Alam itu tidak terjangkau. Tao Hei Feng juga terkejut. Muridnya tiba-tiba menyusut. Maksudmu, mereka abadi. Geralt mengangguk lemah. Para dewa. Tao abadi telah menjadi legenda selama berabad-abad. Saya telah berlatih sejak kecil.
Guru saya mengatakan bahwa sebagai seorang yang kompeten, tujuan yang dikejar adalah menjadi orang suci dalam daging sampai akhirnya menjadi seorang Tao. Guru saya tahu bahwa perlu ratusan tahun untuk menjadi seorang Tao. Sejak saya muda, saya telah direndam dengan ramuan khusus, dan langkah setiap tahapnya sangat berat. Bahkan menurut saya, lebih sulit menjadi seorang Tao daripada naik ke langit. Baru beberapa dekade yang lalu saya menyadari bahwa saya telah memasuki jajaran Tao. Penjahat di ranah terdalam, yaitu Wu Ruofeng. Dia baru saja memasuki Tao dalam beberapa tahun terakhir dan telah menjadi kekuatan besar di ranah terkuat. Bisa dikatakan bahwa dasar Taoisme sudah menjadi tingkat teratas kita. Tapi saya tidak menyangka bahwa ada orang yang benar-benar abadi di dunia. Bisakah seseorang benar-benar menjadi abadi? Penglihatan Tao Hei Feng menjadi kabur. Gerald tidak terkejut, tapi bingung. Meskipun dia tahu bahwa puluhan ribu tahun yang lalu, ada makhluk abadi di bumi. Namun saat ini, aura bumi telah menipis. Jika bukan karena primordial Herculean spiritnya, dia tidak ingin disucikan secara fisik dan menjadi seorang Tao. Jangankan menjadi abadi, bahkan peringkat terendah dari makhluk abadi pun tidak pernah memikirkannya. Apakah aku masih bisa menyelamatkan Mila selama seumur hidup? Gerald juga merasa tertekan oleh pembicaraan angin hitam. Namun, ada satu hal yang harus dilakukannya, yaitu menyelamatkan keluarganya. Hei Feng, bisa dikatakan, kita berdua bisa bergandengan tangan. Sejujurnya, aku sekarang sedang menyelidiki pembunuh sebenarnya di balik perjanjian air suci. Aku hampir mengidentifikasi pembunuh yang sebenarnya. Gerald berkata, bagaimana itu? Petunjuk apa yang terungkap dari penjelajahanmu? Hei Feng berangkat dengan susah payah. Saya juga memiliki siapa petunjuk penting. Meskipun saya tidak tahu pembunuh sebenarnya di balik layar, saya hampir mengetahui alasan dia membantai banyak orang dengan esensi sejati dalam perjanjian air suci ini. Apa alasannya? Gerald terkejut. Dia memecahkan jalan kebenaran. Tujuannya adalah terwujudnya pesona magis dan pembentukan tubuh iblis. Dan prasyaratnya adalah menyerap esensi sejati dari orang-orang ini. Dalam legenda, ada cara abadi dan cara magis. Semua orang termasuk Anda dapat memiliki kehidupan abadi dengan dua cara itu. Melalui novel, ataupun inkarnasi. Kata angin hitam. Tetapi untuk menjadi abadi tidak hanya melalui pencitraan ataupun inkarnasi. Jika Anda tidak ingin melalui novelisasi atau inkarnasi, bisa dengan berlatih menjadi tubuh emas. Maka Anda dapat benar-benar abadi. Ambisinya sangat besar. Saya telah menoleransi begitu lama, hanya untuk mendapatkan kehidupan abadi ini. Dia bahkan tidak ragu untuk menjadi iblis. Gerald mengerutkan kening. Dengan menggabungkan petunjuk yang diperoleh sebelumnya, Gerald sudah mengetahui tujuannya. Tuan Crawford, siapa dia yang Anda bicarakan? Apakah Anda mengenalnya? Dia adalah kakekku. Namanya Daryl Crawford. Gerald berkata, apa? Hei Feng terkejut. Sebenarnya, sampai hari ini, aku ragu apakah dia kakekku atau bukan. Tapi namun juga, apa yang dia lakukan seperti iblis di mataku. Gerald menggelengkan kepalanya. Oh, perjanjian air suci telah berlangsung selama beberapa dekade. Pendekar dengan esensi sejati yang dibunuh olehnya tidak tahu berapa banyak. Tidak diketahui pasti apakah dia telah sepenuhnya mendapatkan pesona magis. Jika demikian saya khawatir Tuan Crawford belum mampu melawannya. Alasannya sangat sederhana. Karena ranahnya benar-benar berbeda dari apa yang disebut cara abadi. Yah, aku mengerti. Tapi ini bukan berarti aku menunggu dia mengambil nyawaku. Selain petunjuk di atas, aku punya petunjuk penting lainnya. Yaitu aku bisa menemukan di mana Daryl Crawford berada. Begitu aku melihatnya, aku percaya bahwa banyak mitos akan terpecahkan secara berantai. Kata Gerald, yah, jika Tuan Crawford berkenan, angin hitam bersedia mengikuti Tuan Crawford. Kata Tao angin hitam, itu bagus. Bagaimanapun, angin hitam telah memiliki pengalaman dengan Liga Matahari. Dan dia benar-benar pernah bertarung melawan orang-orang dari Liga Matahari. Oleh karena itu, Gerald bermaksud menjaga hubungan dengan angin hitam sehingga dia bisa membantu Gerald di masa depan. Lalu Tuan Crawford, bagaimana dengan putra ketiga dari keluarga Wu? Angin hitam bertanya, mudah diatasi. Hapus dasar menghancurkan mereka. Selama bertahun-tahun, mereka selalu mendominasi, merebut nyawa orang biasa, dan menindas yang lemah. Oke, hari ini saya akan mengubah mereka semua menjadi orang biasa. Gerald berkata dengan dingin, oke. Itu serahkan saja padaku. Angin hitam langsung pergi. Gerald pergi ke rumah Murong lagi. Memecahkan formasi di istana bawah tanah. Dan melepaskan model Longteng. Dengan bergabungnya master kedua ini, Gerald semakin percaya diri.
Ketika ketiganya kembali ke villa sumber air panas, ternyata Profesor Bao telah menunggu lama. Profesor Bao hari ini berbeda dari beberapa hari yang lalu. Dia sekarang memiliki kulit kemerahan. Yang jelas setelah mendapatkan batu spiritual, itu meningkatkan kondisi dalam formasi tubuhnya. Sebagian besar penyakitnya yang tersembunyi mulai sembuh. Tuan Crawford, siapa mereka berdua? Melihat Molde Li Longteng dan Black Queen, Profesor Bao bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini Tuan Moldel dan ini Tuan Angin Hitam, kedua temanku. Para tetua, ini adalah Profesor Bao. Petunjuk yang diberikan oleh Profesor Bao itulah yang dapat memberi kita kesempatan untuk memasuki Pulau Kerinduan. Geral memperkenalkan. Setelah menjelaskan kepada semua orang, Profesor Bao langsung menceritakan perkembangannya. Tuan Crawford, saya akhirnya memenuhi janji itu. Pencarian keberadaan Wu Fengyi mendapatkan perkembangan. Profesor Bao berkata, meskipun kami berpisah bertahun-tahun yang lalu, saya tahu dia berasal dari Provinsi Su. Jadi arah penyelidikan awal saya juga di Provinsi Su. Saya bertanya kepada semua siswa, tetapi mereka tidak pernah menghubungi Wu Fengyi. Halaman ini, seorang siswa berinisiatif untuk menghubungi saya, mengatakan bahwa dia mendengar bahwa saya sedang menyelidiki keberadaan Wu Fengyi. Dia mengatakan kepada saya bahwa tidak pernah melihat Wu Fengyi, tetapi dia bertemu pacar Wu Fengyi yang sekarang sudah menjadi suami Wu Fengyi. Suami Wu Fengyi memulai sebuah usaha di Chang'an, dan bisnisnya sangat besar, tetapi saya tidak tahu mengapa. 10 tahun yang lalu, suaminya mengubah namanya menjadi Liu Su. Dulu dia orang yang mudah akrab. Profesor Bao terbatuk. Saya tidak bertemu Liu Su. Murid saya itu bingung. Ketika dia melihat Liu Su di mall, jelas bahwa dia adalah Wu Fengyi, teman sekelasnya saat itu. Tetapi ketika dia menyapanya, dia pura-pura tidak mengenalnya. Siswa ini kembali dan memeriksa, hanya untuk menemukan informasinya. Kemarin, dia menghadiri reuni kelas, dan seseorang bertanya kepadanya tentang hal itu. Jadi saya memberitahu Anda hari ini, Profesor Bao menjelaskan. Chang'an, Geral mengerutkan kening. Aku hanya tidak yakin. Apakah Wu Fengyi dan dia sudah bercerai? Mungkin keduanya sudah lama berpisah. Memang mungkin. Tapi yang pasti Wu Fengyi mengandung anaknya waktu masih sekolah beberapa tahun sebelumnya. Dan aku juga tahu kalau anak ini lahir belakangan setelah mereka menikah. Bahkan jika bercerai, Liu Fei yang tidak akan mengabaikan anak-anaknya. Apalagi keberadaan mereka. Profesor Bao berkata, masuk akal. Apakah itu benar atau tidak? Singkatnya, ini adalah petunjuk penting. Ayo pergi ke Chang'an dulu dan temukan Liu Su ini untuk berbicara. Aiden berkata saat ini, yah. Tapi sebelum aku berangkat, untuk mencegah orang membuat masalah, aku harus menyelesaikan pembentukan formasi di Villa Sumber Air Panas. Geral sudah memiliki kerinduan pada pemahamannya. Dengan memagari properti ini, anggota keluarga Crawford lainnya akan aman. Dia pun bisa pergi tanpa khawatir. Beberapa waktu berikutnya, dengan bantuan Molde Longteng dan Angin Hitam Tao, formasi Geral menjadi lebih cepat. Formasi pemeliharaan dan formasi latihan pembentukan. Semuanya tersedia. Mengenai perjalanan kali ini, Aiden dan Liba tidak perlu berpartisipasi. Geral bermaksud untuk membawa Hei Feng, Molde Longteng, dan Profesor Bao ke Chang'an bersama. 3 hari kemudian, keempatnya telah mencapai tanah di Chang'an. Istirahat minum teh di kedai teh. Tuan Crawford, ini semua informasi yang dikirimkan siswa itu kepada saya. Sekarang, nama Liu Fei yang adalah Liu Su. Dia berusia 42 tahun. Dia adalah ketua grup Matahari Terbit. Dia hanya memiliki satu putra kandung, tetapi dia mengikuti ibunya. Karena kehidupan Wu Fengyi rata-rata bagus. Keduanya mencapai 10 tahun yang lalu. Setelah perceraian, Liu Fei yang mengubah namanya. Murid-murid saya memberitahu bahwa sifat Liu Fei yang telah berubah sejak lama, dan sering murung. Sekarang, kehidupan pribadinya juga sangat kacau. Dia tinggal di sebuah rumah besar sebagai seorang bos dengan 7 istri. Profesor Bao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia ingat mantan Liu Fei yang dengan sangat jelas. Meskipun dia miskin, dia pekerja keras dan rajin belajar, sangat ulet dan rendah hati. Pada saat itu, dia juga menyukai Wu Fengyi. Tetapi setelah 20 tahun, jika dia datang ke sini, pasti dia akan malu. Jadi, akankah kita datang ke sini akan menghasilkan? Molde Longteng mengguncang. Belum tahu. Karena mungkin ibu dan anak Wu Fengyi telah pergi. Aku rasa dia sebatang kara di dunia ini. Ya, ini memang satu-satunya kesempatan kita. Kampung halaman Wu Fengyi. Tidak ada keluarga yang menjadi petunjuk. Dia pergi ke sekolah selalu sendirian. Jangan pukul, jangan pukul. Pada saat ini,
Ada permohonan belas kasihan di lantai pertama kedai teh. Jelasnya, seseorang membuat masalah di lantai bawah. Posisi Gerald tepat di samping tangga, dan terlihat sangat jelas. Seperti saudara kandung, mereka dikecam oleh seorang perempuan. Kakak laki-lakinya mati-matian melindungi adik perempuannya. Berjuang. Bertahan sampai mati. Biarkan saudaramu ini menahan pukulan nona ini. Sampai mati. Tampak kasih sayang antara kakak dan adik. Sang kakak mati-matian menjaga sang adik. Gerald tidak tahan jadi terenyuh. Segera terpikirkan saudara-saudara nanti. Lalu bangkit dan berjalan ke bawah. Putri kedua tampak bingung. Pada saat ini, dia mengambil bangku dari samping dan hendak memukulkannya pada mereka berdua. Ledakan. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia memindai dengan sangat akurat. Tetapi tidak diduga rekamannya meleset. Hingga memukul kepala pengawalnya. Apa? Pengawal itu menutupi kepalanya yang berdarah. Nona kedua. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak tahu. Aku bingung dengan dua orang ini. Tak bisa disentuh. Aku akan membunuh kalian berdua. Setelah berbicara, dia mengambil bangku dan melemparkannya ke mereka berdua. Engah. Dengan suara teredam, pengawal lain di samping menyemprotkan darah ke kepalanya. Kali ini tergeletak di tanah. Dia pingsan bahkan tanpa tertidur. Ini, apa yang terjadi? Wanita itu tercengang. Aku tidak percaya. Dia mengambil teko lagi dan ingin melemparkannya. Lemparkan. Jika kamu tidak takut mati, lemparkan saja. Pada saat ini, suara menggelitik terdengar di telinga. Wanita kedua terkejut. Kemudian dia mengikuti suara itu dan melihat seorang pria muda memandangi dirinya sendiri dengan tangan di sakunya. Tampak gembira. Pria itu melihatnya dengan ekspresi mengejek yang membuat wanita kedua menjadi marah. Kaukah yang berbisik? Apa yang kau lakukan padaku? Wanita muda kedua memarahi dengan emosi. Sepertinya dewa tidak melihatnya. Jadi aku berinisiatif untuk mengajari antek anjing itu. Dan sebentar lagi bagian Anda. Moldel lonteng berjalan perlahan. Ya, lelaki tua itu telah hidup begitu lama dan belum pernah melihat wanita yang brutal dan tidak masuk akal seperti itu. Kamu benar-benar pantas memukul. Angin hitam juga berjalan turun. Tetapi baru saja Gerald menenangkan mereka agar menunggu. Kalian berdua pria tua yang jahat. Dan kamu, apakah kalian berani mengajari saya? Apakah Anda tahu siapa saya? Zhuang Xiaofei. Anda sedang mencari kematian. Zhuang Xiaofei mendingin. Dia ingin segera melakukannya. Tapi memikirkan adegan aneh tadi membuatnya merasa takut. Xiaofei, apakah kamu bermain-main lagi? Tiba-tiba, suara dingin terdengar. Di pintu, ada seorang wanita jangkung, berusia sekitar 27 tahun, dengan pembawaan yang sangat baik. Jelas, dia adalah saudara perempuan Zhuang Xiaofei. Gerald juga melirik wanita itu, dan sedikit mengernyit. Moldel Longteng dan Hei Feng saling memandang. Kakak, kamu baru saja datang ke sini. Kedua orang yang sudah tua ini menggodaku. Bukankah seni bela dirimu kuat? Bantu aku menyingkirkannya. Zhuang Xiaofei buru-buru berdiri di samping wanita itu dan berkata, kamu sangat kejam. Ada hal yang penting di rumah. Kamu malah membuat kekacauan seperti ini. Kamu masih memiliki pikiran untuk menyulut emosi wanita tertuamu di luar. Jika kamu ingin menyingkirkan mereka, aku juga akan menyingkirkanmu terlebih dahulu. Lalu aku akan membawamu pulang. Wanita itu marah tanpa ampun. Anak ini mencuri barang-barangku dulu. Lalu mereka mengolok-olokku. Zhuang Xiaofei tidak mau kalah. Kamu masih bicara. Ayo. Wanita kedua pergi. Wanita itu menegur. Kemudian membantu kakak beradik yang telah memukul bangun dari tanah. Maaf. Saudara perempuan saya dimanjakan oleh keluarganya. Dia selalu tidak masuk akal. Ini cek $100.000. Anda ambil saja. Itu dianggap sebagai penebus kesalahan. Setelah berbicara, dia segera menulis cek dan memberikannya kepada kakak beradik. Kakak beradik itu juga ketakutan, hingga tidak berani. Setelah membungkuk kepada wanita itu, dia mengucapkan terima kasih juga kepada Gerald, dan kemudian pergi. Wanita itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Temukan tempat mereka dan beri mereka cek. Dia memberi tahu bawahannya. Kemudian dia memandang Gerald dan yang lainnya. Maaf, adikku tidak menyakitimu, kan? Tidak, tapi adikmu. Kamu harus belajar dengan disiplin. Gerald mengatakan sesuatu. Wanita itu tersenyum dan mengangguk, lalu langsung pergi bersama anak buahnya. Kejadian ini hanyalah sebuah selingan. Kembali ke atas. Profesor Bao tidak bisa menahan senyuman. Kedua gadis ini pada pandangan pertama adalah saudara kandung. Dan mereka juga mirip dalam penampilan. Tetapi yang satu keras kepala dan yang lainnya sangat berwibawa. Tapi sayangnya, kakak perempuan bisa menahannya. Jika tidak,
kakak beradik kecil tadi akan menderita. Aku rasa kakak tidak memperlihatkan penampilannya. Jelas, gadis keras kepala itu sangat takut padanya. Hei Feng Tao berkata dengan makna yang sedikit dalam. Ah, Tuan Hei Feng, bagaimana ekosistemnya? Profesor Bao belum mengerti. Hehe, Profesor Bao. Bicaranya adalah bicara energi. Kami bertiga melihat bahwa wanita tertua tadi terasa dari energi sejatinya. Geralt sangat terkejut sekarang. Tidak heran Paman Walter Zeman pernah berkata pada dirinya sendiri bahwa ada banyak pembudidaya biasa di bidang pemetaan. Tetapi mereka sebenarnya tersembunyi di dunia sekuler. Terlebih lagi, mereka terlihat seperti orang normal di permukaan. Dan beberapa bahkan pergi bekerja. Tetapi mereka sebenarnya tidak setuju. Geralt juga teringat menonton beberapa video berita di masa kecilnya. Ada seseorang menghilang tiba-tiba padahal sedang berjalan di jalan. Pada saat itu, dia masih berpikir bahwa semuanya palsu. Sekarang, Paman Walter Zeman tampaknya benar. Karena pada saat itu, level itu belum terjangkau olehnya dan belum menemukan ilmunya. Ini benar-benar negara dengan orang-orang berbakat dari generasi ke generasi. Saya rasa dunia sekuler banyak yang terhubung dengan energi. Saya tidak mengira orang-orang ini akan mengolah energi sejati. Ini benar-benar langka, kata Profesor Bao. Betul. Mereka tidak tampak langsung seperti kita, kata Geralt. Hah, Moldel Longteng sedikit bingung. Tuan Crawford benar. Dan saya juga bisa memahaminya. Anda tumbuh di alam pemahaman. Kemudian Anda tumbuh menjadi kepala sekte pedang Lei. Di dunia sekuler, mereka tidak memiliki master dan perguruan yang jelas. Saya rasa pengetahuan Tuan Crawford lebih luas dari Anda. Angin hitam Tao tersenyum pahit. Hehe, apa yang kamu katakan benar. Kalau tidak aku tidak akan terjebak oleh jurus brutal Wu Ruofeng. Wanita itu, dia jelas tidak bersalah. Dan apa maksudnya dia berbeda? Moldel Longteng ragu. Zenki secara kasar dibagi menjadi 3 jenis. Jenis pertama adalah Dao Yuan Zenki. Seperti namanya, itu sama seperti kita. Ki sejati dalam tubuh berasal dari langit dan bumi. Energi langit dan spiritual bumi digunakan sebagai dasar latihan oleh seorang Tao. Tao Hei Feng berkata, para pembudidaya di bidang pemetaan semuanya adalah Dao Yuan Zenki. Jenis kedua, yaitu Ki sejati bersumber dari iblis, yang umumnya dikenal sebagai Demon Origin True Ki. Metode budidaya Ki sejati iblis sangat berbeda dari kita. Mereka sering berlatih dengan menarik yang Ki orang lain dan memanen yang untuk mengisi kembali yin. Dia akhirnya berubah menjadi bentuk manusia. Ini adalah iblis. Ini sangat kuat. Karena tidak hanya menyerap energi yang orang, tetapi juga menyerap energi yang dari pembudidaya pada akhirnya. Tuan Crawford memberitahu kita bahwa setan laba-laba mayat besi di gua api adalah praktisi Ki sejati iblis yang belum sepenuhnya berevolusi. Adapun tipe ketiga, itu disebut Demon Yuan Zenki, yang mirip dengan Demon Origin True Ki. Misalnya, Daryl Crawford membunuh begitu banyak ahli waris dari keluarga hukum rahasia dan menyerap darah esensi sejati orang lain untuk membantu menjadi iblis dan menumbuhkan sihirnya sendiri. Dalam beberapa hari terakhir, Profesor Bao telah mendengarkan Geralt dan yang lainnya tentang beberapa hal spiritual, dan sekarang dia juga penasaran. Tuan Hei Feng, menurut yang Anda katakan, mungkinkah wanita dengan pembawaan luar biasa? Dia bukan manusia, tetapi iblis atau iblis. Itu tidak benar. Aku dan Tuan Crawford hanya mengetahuinya secara sekilas. Dia adalah manusia, tetapi tubuh yang memeluknya adalah iblis dengan Demon Zenki. Kekuatannya seharusnya berada di antara keluarga Murong dan Wu Zhenhai, kata Tao Angin Hitam. Yah, dia sepertinya belum lama ditayangkan. Melihat pembawaannya, dia sepertinya bukan orang jahat, kata Profesor Bao. Ya, aku lebih khawatir tentang saudara kandungnya. Jika wanita ini benar-benar bukan orang baik, maka saudara kandungnya akan menderita. Geralt menggelengkan kepalanya. Setuju aku mengikuti. Moldel Longteng berdiri. Tidak. Saya telah menggunakan indera spiritual saya untuk mengunci mereka. Wanita itu, seperti yang diperkirakan, telah bergerak menuju kakak beradik kecil. Kalian tinggal dulu bersama Profesor Bao. Dan saya akan pergi dengan angin hitam. Mari kita lihat apa yang terjadi. Kita akan tahu. Setelah berbicara, Geralt dan Hei Feng selesai. Di luar pinggiran kota, terdapat rumah yang reot. Jelas, ini adalah rumah kakak beradik kecil. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Adik laki-laki itu berkata, aku baik-baik saja. Untunglah seseorang membantu kita hari ini. Kalau tidak, kita akan bertemu Nona Zuang kedua. Kita pasti habis. Tapi kakak, aku tidak mencuri barang-barangnya sama sekali. Dia bilang dia ingin memeriksa ideku. Setelah membacanya,
Dia berkata bahwa aku telah mencuri barang-barangnya. Kata anak kecil itu. Siapa mereka? Kita tidak mampu membayar orang-orang itu. Pergi. Masuk dan lihat apakah penyakit ibu lebih baik. Setelah berbicara, kakak beradik kecil memasuki halaman. Begitu dia masuk, tampak 7 atau 8 orang berdiri di dalam rumah. Di antara mereka, wanita yang baru saja menyelamatkannya sedang duduk di kursi. Di sisi lain, ada seseorang yang terlihat seperti dokter, merawat ibu. Nona, kenapa kamu di sini? Kakak perempuan itu segera berkata, jika saya tidak datang, saya khawatir penyakit ibumu tidak dapat diselamatkan oleh kalian berdua saja. Sekarang, saya telah mengundang dokter ahli kami Sue dari Chang'an untuk melihat ibumu. Jangan khawatir, selain itu, ini 1 juta. Keluargamu dapat membangun rumah di masa depan dan mencari pekerjaan yang mapan dan menjalani kehidupan yang baik. Wanita itu tersenyum. Nona, Anda memberi kami terlalu banyak. Ini, kami tidak berani menerimanya. Kakak kecil itu ketakutan. Sebenarnya, aku tidak menginginkan balasan apa-apa. Tapi biarkan kakak Lingmu memberikan sesuatu padaku. Jangan khawatir. Itu bukan masalah besar. Tidak akan menyebabkan kerusakan pada tubuh saudaramu. Tidak akan apa-apa setelah 2 atau 3 tahun berpura-pura. Kata wanita tertua. Ah, kamu. Apa yang kamu lakukan? Kata sang adik kecil. Tepat setelah berbicara, angin sepoi-sepoi bertiup. Dan kakak beradik kecil itu tubuhnya bergetar. Juga Dokter Sue sedang dalam keadaan pusing. Kemudian langsung pingsan di tanah. Wanita tertua meletakkan bocah lelaki berusia 8 tahun itu di atas meja. Lalu mencondongkan tubuh bocah ke wajahnya dan mengendus ringan. Aliran udara putih seperti kuda muncul dari dahi anak laki-laki itu dan masuk ke tubuh wanita itu. Wajah anak itu langsung cetak. Wanita tertua di wajah bocah lelaki itu dengan nada meminta maaf. Uang ini harus dikreditkan ke akun mereka. Jika kalian membocorkan tindakan saya tadi, apakah itu secara diam-diam? Saya akan melenyapkannya dari dunia. Mengerti? Nona, kami mengerti. Ketujuh pengawal itu menelan ludah dan berkata dengan takjub. 7 pengawal tidak berani membuat Zhuang Yinuo marah. Karena mereka tahu, dia akan membunuh mereka. Nona, kami pikir sebenarnya tidak perlu repot sama sekali. Jika Anda menginginkan anak yang lahir sehat, Anda dapat menemukan banyak selama kolektor kami melakukannya. Anda tidak perlu memberi mereka begitu banyak uang satu per satu. Ucap salah satu bodyguard. Diam. Kamu tahu apa? Saya ini wanita yang sedang berlatih, bukan iblis. Kamu jadi mengingatkanku kepada adikku. Mulai sekarang, aku tidak memaksa untuk ikut campur urusanku lagi. Kalian bantu aku menemukan seorang anak yang lahir di tahun yang, kata Zhuang Yinuo. Ya, Bu. Semua orang mengangguk. Setelah itu, beberapa orang membawa dokter ahli Sue, lalu segera menghilang dari rumah itu. Hei Feng, sepertinya tebakan kita benar. Dia benar-benar pembudidaya iblis. Gerald dan Hei Feng jelas melihatnya dari luar. Ya, setiap orang memiliki Yang Qi. Dan Yang Qi anak itu yang paling murni. Tetapi wanita tertua ini, jelas memiliki prinsip. Dia tidak melukai orang. Tao Hei Feng sudah memasuki rumah. Dan setelah memeriksa kondisi anak itu, dia bingung. Yah, jika bukan karena kita memiliki masalah penting, kita harus mencari tahu siapa gurunya. Sepertinya dia tidak mengerti, Gerald berkata. Tapi melihat kakak beradik kecil ini, tidak apa-apa, hatiku lega. Yah, tapi di dunia yang luas ini, ada banyak hal seperti itu. Beberapa praktisi tidak mau meninggalkan dunia sekuler demi kenyamanan berkendara iblis. Hei Feng berkata, Tuan Crawford, prioritas utama. Ayo cepat temukan Liu Su. Betul, Gerald mengangguk. Dan berhenti memikirkan keduanya. Di kedai teh, Profesor Bao juga tidak diam. Dia menghubungi para siswa. Akhirnya dengan susah payah bisa menentukan lokasi tempat tinggal Liu Su saat ini. Tidak membuang-buang waktu, Gerald langsung pergi ke Villa Wolongju di Chang'an. Rumah besar ini adalah kediaman Liu Su dan 7 simpanannya. Saat ini, di dalam manor. Jika kamu mengetahuinya, serahkan Liu Su sesegera mungkin. Jika tidak, jangan salahkan kami jika tidak sopan. Lebih dari mempelajari orang Jepang yang mengenakan kostum Jepang dengan pedang samurai telah menculik keluarga Liu Su. Ada total 7 wanita muda, ditambah 4 pelayan tua, dan seorang pria tua berusia 60-an, seperti tukang kebun. Tuan Chiba, kami benar-benar tidak tahu di mana dia berada. Dia tidak kembali selama 2 bulan. Kami tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Kami tidak bisa menghubunginya. Beberapa wanita ketakutan. Hah, jangan berbohong. Kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Setelah berbicara,
Pemimpin Tuan Ciba langsung mengurung kepala wanita itu dengan satu pisau. Dentang. Pada saat ini, cahaya putih melintas, langsung menghantam pisau. Pisau itu terpental dan tertempel di dinding. Mulut Tuan Ciba terkoyak dan darah mengalir. Siapa? Siapa itu? Dia meraung dalam bahasa Weston dengan dialek Jepangnya. Kakekmu. Ledakan. Sesosok muncul. Jagoan ini telah menamparkan belasan kali wajah mereka. Akibatnya mereka langsung mendarat di tanah. Mulut dengan penuh darah. Baru kemudian terlihat bahwa orang yang masuk adalah seorang lelaki tua. Di belakang lelaki tua itu, juga mendekati 3 orang. Lari. Ayo lari. Pemimpin Tuan Ciba ketakutan. Mengambil pisau dan segera melarikan diri karena takut dan malu. Moldel Longteng memberi salam kepada orang-orang ini. Terima kasih, Pak Tua. Terima kasih. Para wanita itu jelas ketakutan. Hehe. Kami mendengarkan percakapanmu. Kenapa? Liu Su menghilang selama 2 bulan. Geral melangkah maju dan bertanya. Ketujuh wanita itu saling memandang. Dan kemudian mengangguk. Ya, kami benar-benar tidak bisa menghubunginya selama 2 bulan. Seperti yang Anda lihat, kami banyak menerima tamu dari semua lapisan masyarakat. Aku rasa dia tidak tahu apakah Liu Su hidup atau mati sekarang. Mungkinkah kita terlambat? Dia benar-benar mati. Moldel Longteng ragu. Kurasa tidak. Di mana terakhir kali dia muncul? Geral bertanya. Di pangkalan. Pada saat ini, pria tua di samping angkat bicara. Tuan Liu yang menelepon saya dan menyuruh saya untuk mentransfer beberapa aset atas nama saya. Dan juga meminta saya untuk mengirim beberapa informasi ke pangkalannya. Kata lelaki tua itu. Geral meliriknya. Dia menghilang setelah itu. Apakah kamu belum pernah ke pangkalan untuk ditempatkan? Seorang wanita berkata. Tentu saja saya ke sana. Dan juga melaporkannya ke polisi. Kami telah ke sana berkali-kali. Tetapi pangkalan itu kosong. Tidak ada tanda-tanda orang. Di mana pangkalannya? Dan, untuk apa pangkalan itu? Geral bertanya. Pangkalan digunakan oleh Tuan Liu untuk penelitian. Kelompok kami adalah kelompok biologi. Tempat Tuan Liu pada dasarnya adalah rumah, perusahaan, dan pangkalan. 3 fungsi. 1 tempat. Kata lelaki tua itu. Lokasinya berada di pinggiran kota yang sepi di selatan kota. Tetapi tidak ada gunanya pergi ke sana. Sekelompok orang Jepang yang baru datang telah menghancurkannya sejak lama. Kata wanita itu. Lalu Liu Su, istri dan putranya. Apakah Anda tahu sesuatu tentang mereka? Hei Feng Tao bertanya. 10 tahun yang lalu, mereka berpisah. Sejak itu, mereka tidak muncul kembali. Namun, Tuan Liu meminta saya untuk mengirim uang kepada mantan istri dan tuan muda beberapa kali untuk biaya hidup. Sekali kirim 1 juta. Sudah 5 kali kirim. Itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kemudian, ketika saya mengurus properti keluarga Presiden Liu, saya secara khusus mengetahui bahwa akun mantan istri telah lama ditutup. Orang tua itu menjawab, sepertinya dia bukan tukang kebun, tapi pembantu rumah tangga. Pertanyaan terakhir, berapa banyak orang yang mencarinya? Siapa orang-orang ini? Karena apa? Profesor Bao datang dan bertanya. Sepertinya karena masalah utang, atau setelah saya pikir lagi, mungkin karena hasil penelitian. Kami tidak tahu hal-hal ini. Kami tidak pernah tahu, kata kepala pelayan. Oke, tidak apa-apa. Selamat tinggal. Setelah Geral mengangguk, dia memimpin yang lain untuk pergi. Sayang sekali Liu Su sudah mati. Berarti satu-satunya petunjuk kita musnah. Profesor Bao menghela nafas, menggelengkan kepalanya. Terlalu dini untuk membuat kesimpulan. Ayo pergi ke pangkalan dulu. Ini adalah kesempatan terakhir Geral. Dia tidak berharap petunjuknya terputus. Kelompok itu diterapkan ke pangkalan sesuai kata kepala pelayan. Ini adalah struktur baja dengan ruang rahasia. Dibangun di bawah tanah. Hanya saja saat ini, pintu pangkalan sudah terbuka lebar. Setelah mereka masuk, bagian dalamnya ternyata kosong. Sangat bersih. Sepertinya Liu Su hilang atau mati. Profesor Bao menghela napas dan gelisah. Orang hidup pasti ada badannya. Dan orang mati pasti ada mayatnya. Geral mengerutkan kening. Tuan Crawford, apa maksudmu? Apakah kita masih belum menyerah? Moldel Longteng bertanya dengan heran. Jangan terburu-buru. Moldel Longteng, buka pikiranmu dan lihat. Apakah ada pintu rahasia di dalamnya? Geral menyimpan tangannya di punggung. Ya, segera Moldel Longteng menyelidiki. Benar saja. Saat berikutnya, Moldel Longteng langsung membelalakan matanya. Tuan Crawford, Anda memang teliti. Benar saja. Masih ada lapisan di bawahnya. Kata Moldel Longteng. Profesor Bao, ayo keluar dari sini. Kata Geral. Ya, semua orang melangkah mundur dan langsung menuju pintu. Saat berikutnya, terlihat Geral mengerahkan jurus pedangnya.
langsung mengembun menjadi pedang aura, terbungkus ke tanah. Ledakan, dengan suara keras, langsung memecahkan struktur baja menjadi lubang besar. Terlihat sekilas tata letaknya di bawah. Geralt dan yang lainnya melompat masuk. Baru kemudian terlihat bahwa di dalam adalah ruang penelitian yang sebenarnya. Semua jenis peralatan penelitian ada di sini. Jika tidak menggunakan logika, kita tidak akan menyadari bahwa ada lapisan di bawah tanah. Bahkan orang tua seperti kita hampir tertipu oleh cara kamuflase ini. Tao Angin Hitam tersenyum. Kita datang ke pangkalan untuk melihat apa yang terjadi. Tujuannya adalah untuk menemukan petunjuk tentang Liu Su. Dengan melihat pemandangan kosong di sini tentu saja sangat mengecewakan. Tapi mempercepat kita tidak mengikuti prasangka skeptis Profesor Bao. Tapi aku menemukannya dengan teliti. Kata Geralt, Tuan Crawford benar. Memang selalu ada seseorang yang tanpa sengaja mengarahkan dan membiarkan kita berprasangka buruk. Tao Angin Hitam mengangguk. Mari kita lihat lagi. Apakah ada yang lain lagi? Setelah berbicara, Geralt menutup matanya. Ketika dia membukanya, muncul seberkas cahaya ungu, meliputi seluruh area secara langsung. Setelah itu, Geralt mengunci ke brankas. Langsung mengangkat telapak tangan dengan lambaian. Wow, brankas itu terkoyak dan langsung meledak. Semuanya terjadi begitu cepat. Profesor Bao terkejut, karena yang disimpan di brankas itu sebenarnya adalah mayat. Itu, Tao Heifeng dan Moldel Longteng sama-sama terkejut. Geralt juga mengangkat pencerahan. Sedikit terkejut, karena mereka melihat bahwa mayat ini bukan orang lain. Itu mayat pengurus rumah tangga di Manor tadi. Apa yang terjadi? Sepertinya ini pengurus rumah tangga yang sebenarnya. Dan dia sudah mati setidaknya selama 2 bulan. Lalu siapa yang ada di Manor itu? Si bodoh Moldel Longteng mengerutkan kening. Liu Su ini, sepertinya tidak sederhana. Bahkan kita bertiga tertipu olehnya. Alasannya akan kita ketahui ketika kita kembali ke Manor dan bertanya. Asal-usul orang-orang ini tidak sederhana. Keterampilan mereka tidak sebanding dengan keluarga Jepang Chiba. Kurasa rahasia kita tidak bisa disimpan lama-lama dari mereka. Sambil terkejut, Geralt buru-buru terbang kembali ke Manor. Ayo berlari. Di Manor, lelaki tua dan para pelayan ini sudah berkemas-kemas. Tuan, apakah Anda benar-benar ingin lari? Tapi mereka sudah percaya. Mereka tidak akan bisa melihat apa-apa lagi. Mereka pasti akan pergi dengan kecewa. 7 wanita berkata serempak. Pada saat ini, mata lelaki tua itu berkedip dan berkata, tidak, mereka tidak sederhana. Sejujurnya, meskipun keempat orang tadi membantu kita dari keluarga Chiba tepat pada waktunya. Meskipun keluarga Chiba dikalahkan oleh mereka, maka aku akan tetap meracuni mereka sampai mati. Tapi mereka, setelah mencium asap beracunku yang tidak berwarna, mereka tidak mempengaruhi sama sekali. Ini benar-benar aneh. Selesai orang tua itu bicara, sebuah bas tiba. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.